selamat sore Ibu Dindin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ivan. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap Bapak Ivan? Insya Allah siap, Bu Nur. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Dindi. Baik, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ivan. Yang pertama mengenai praktek coaching ini yang Bapak laksanakan kemarin ya Bapak ya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Jelas nervous ya, Bu Nur. Deg-degan sih sebetulnya. Dan ini baru awal, sehingga saya belum terbiasa dengan alur cerita tersebut ya, karena harus sesuai dengan hal itu kan, Bu Nur. Ya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bapak Ivan ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar Bapak. Iya, Bu Nur. Baik, untuk selanjutnya dalam kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bapak ya, yaitu bersense atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bapak Ivan masih kurang yakini di bagian apa Bapak? Iya, tentunya untuk ini ya, presence atau kehadiran penuh itu butuh feel yang bagus sih sebelumnya, sehingga saya harus fokus dengan apa yang telah disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis akan terjadi perbincangan yang kurang aktif saya kira. Kemudian tentunya ini akan sulit mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ke coach. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak berarti di bagian present ini yang perlu Bapak kembangkan, begitu ya Bapak? Iya, Bu. Baik, terakhir ini Bapak, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Ya, tentunya solusi yang terbaik ya, Bu Nur, sehingga apa yang nantinya menjadi hal yang pasti untuk kecil, sehingga itu bisa berjalan dengan sesuai ini. Baik, semoga kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak Ivan dengan Ibu Dindin, dan selanjutnya saya persilahkan Bapak Ivan untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, atau tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa saja, ataukah justru meningkatkan dengan sangat baik. Iya. Silakan untuk dilanjutkan Bapak Ivan dan Ibu Didi. Baik, Bu Nur, terima kasih. Semoga nanti mampu dan dapat berjalan lancar. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Dinding. Selamat siang Pak Ivan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Pak Ivan. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Dinding yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa ya yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Ya, baik, terima kasih waktunya Pak Ivan sudah bersedia untuk mendengarkan, untuk bersedia mendampingi saya nih Pak untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Ivan. Begini Pak, saya ini kan pengaku guru sebagai bahasa Inggris ya Pak ya, sehari-harinya. Tapi di sekolah ini saat ini saya sedang menghadapi tugas tambahan Pak, yang menurut saya itu berseberangan sekali dengan pelajaran murni saya bahasa Inggris, ini pelajaran matematika Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung Pak. Sudah berada di kelas tapi muridnya itu lebih banyak diam, antengnya itu entah itu dia itu paham apa enggak gitu loh Pak. Jadi tidak seperti kelas lainnya Pak. Jadi setiap saya mengajukan pertanyaan atau saya menjelaskan itu tidak memberikan respon sama sekali Pak. Nah, jadi diamnya itu lebih banyak gitu loh Pak saat pembelajaran matematika ini begitu Pak. Baik, kalau saya garis bawahi jadi di proses pembelajarannya ya Bu ya. Betul.
ternyata Ibu mendapatkan selain mengajar bahasa Inggris tadi juga mendapatkan tugas tambahan sebagai guru mapel matematika ya, Iya, betul Pak. yang ternyata tidak sesuai dengan latar belakang yang Ibu punya sebagai orang bahasa yang biasanya ya, ngomong bisa lancar seperti itu ya, Bu, ya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak Iwan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke obrolan kita, saya ingin bertanya ke Bu Dindin, kira-kira apa sih yang sebetulnya Bu Dindin inginkan dari obrolan kita kali ini ya? Baik Pak, gini loh Pak Ivan, sebetulnya saya tuh kepengen ada solusi yang sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu loh Pak. Karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas, berbeda jauh dengan sehari ketika saya mengajar bahasa Inggris gitu loh Pak di pembelajaran matematika ini gitu loh Pak Ivan. Terlihat sekali jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sebelumnya perasaan Bu Dindin waktu mengajar di kelas tersebut? Iya Pak, jujur Pak, kalau apa namanya masuk kelas di matematika ketika pelajaran matematika itu saya bingung sekali Pak. Saya bingung dan kayak stuck gitu, tidak bisa memberikan yang terbaik. Nanti mau ngapain, saya mau kasih model pembelajaran yang bagaimana gitu. Karena mereka itu di kelas itu lebih suka mencatat Pak, di kelas ini Pak. Jadi sebetulnya kan matematika praktek ya Pak ya, terus cara pembedahan soal-soal begitu. Nah, di saat di kelas ini pun lebih suka diskusi. Saya kepengen nanti ada diskusi-diskusi yang berbobot buat anak-anak, menciptakan mereka itu supaya lebih responsif dan aktif gitu Pak. Jadi respon mereka saat dalam pembelajaran itu sudah tidak diam lagi gitu. Baik. Lalu Ibu sebetulnya pernah terbesit untuk menanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Iya Pak. Gini Pak Ivan, sebenarnya sudah saya tanyakan ke anak-anak mau pembelajaran seperti apa nih Nak, di pelajaran matematika dan sebagainya. Nah beberapa hari ini saya tanyakan ke anak-anak juga, saya minta mereka untuk menilai saya Pak. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di saya sendiri gitu loh Pak Ivan. Saya kurang menarik dalam memberikan metode pembelajaran, penyampaiannya juga mungkin kurang pas, sehingga anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran saya. Nah, saya berusaha memperbaikinya Pak dengan menambah literasi, saya membaca buku-buku ataupun literasi yang lainnya untuk menambah detail pembelajaran dalam bentuk mungkin yang lebih menarik bagi mereka, atau PPT yang bergambar atau slide video tentang bagaimana rumus-rumus dalam matematika sesuai dengan materinya, begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran ini meskipun sudah diberikan sedemikian rupa, anak-anak itu masih lebih banyak diamnya gitu Kak. Dan kurang ada respon yang aktif gitu. Ya, baik. Ibu tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan model belajar ataupun ya mungkin media pembelajaran ya, tapi ya, ternyata mereka masih kurang respon. Ya. Lalu kalau boleh saya tahu Bu Dindin, kira-kira dalam pembelajaran itu menginginkan murid seperti apa? Ya Pak, yang pasti tentunya semua Bapak Ibu guru menghendaki bahwa pembelajaran itu atau murid dalam memberikan pembelajaran, murid itu kepengennya aktif ya Pak ya, responsif gitu, bisa adanya komunikasi dua arah yang bagus, kemudian anak-anak itu, murid itu tidak sebagai hanya objek itu, melainkan mereka subjek dari sumber pembelajaran tersebut. Mereka tidak hanya mendengarkan Pak, saya pengennya, tapi juga lebih aktif bertanya dan memberikan solusi dari teman-temannya yang mungkin kurang paham. Iya. Baik, jadi intinya komunikasi aktif ya Bu? Iya betul Pak. Ya, jadi biar kelas itu berasa hidup gitu loh Pak Ivan. Cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tidak seperti itu aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan anak-anak saling bisa merespon gitu loh. Jadi
guru bukan satu-satunya sumber dari belajar bagi mereka. Iya. Lalu apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Ya. Mungkin yang dalam waktu dekat ini Ibu Dini lakukan. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Dini lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, baik Pak Irfan, menurut saya mungkin saya bisa lakukan ini Pak Irfan, sedikit mengubah cara pembelajaran atau metode pembelajaran saya. Mungkin juga saya akan meminta pada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar, menukar jawaban dengan temannya dan menjawab gitu Pak. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan juga tetap mencatat pertanyaan dari jawaban dari temannya yang lain Pak, saling bertukar pertanyaan dan jawaban. Atau mungkin juga memberikan tugas presentasi Pak dalam hal berkelompok Pak, karena saat ini di dunia pekerjaan life skill yang dibutuhkan Pak. Jadi bagaimana anak-anak punya life skill sendiri, bisa berani, tidak menjadi pasif gitu Pak, dan harus lebih aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah ini Pak, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Pak yang kekinian yang mereka ingin dapat dari saya, yaitu Pak seperti Quizizz dan sebagainya, gitu Pak, supaya mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk anak-anak ya, supaya aktif di kelas, walaupun materi sedikit sulit ya menurut Bu Dini, karena saya tahu yang disampaikan Bu Dini tadi berbeda sekali dengan tugas Bu Dini yang mengampu di mapel bahasa Inggris. Iya, betul Pak. Terus kira-kira kapan hal tersebut Bu Dini lakukan? Ya Pak, saya punya target bahwasanya insya Allah next mulai minggu depan Pak, setelah kegiatan MPLS selesai, kan ini anak-anak sudah mulai efektif masuk gitu Pak. Baik, Bu Dini, tak terasa kita sudah di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Bu Dini dapatkan terkait dengan obrolan singkat kita kali ini? Iya Pak Irfan, saya terima kasih pada Pak Irfan sudah mendampingi dan membersamai saya Pak untuk menemukan suatu solusi, dan saya lega yang seharusnya saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas agar lebih baik lagi, dan saya juga memiliki keberanian lagi Pak untuk mencoba hal-hal yang baru bersama murid saya di kedepannya agar pembelajaran itu jadi jauh lebih menyenangkan. Luar biasa. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar khususnya untuk Ibu ya, dan saya menunggu cerita Ibu selanjutnya ya, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran itu tadi. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dini. Terima kasih juga Pak Ivan sudah mau meluangkan waktu dan ngobrol dengan saya. Iya. Selamat siang. Kita berikan aplaus untuk kegiatan praktik coaching hari ini untuk Bapak Ivan dan Ibu Dini sudah melakukan praktik coaching yang sangat baik. Terlihat alur peta pada percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, apa yang ingin saya sampaikan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ivan lakukan, khususnya kepada Bapak Ivan selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya, saya berhasil menemukan indikator keberhasilan di diskusi ini, yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana bahkan solusi tadi ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan nantinya dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, gitu ya. Baik Bapak Ivan, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Dini lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ini. Kemudian tadi Bapak Ivan sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence dan kehadiran penuh.
Di sini saya mengamati bahwa Bapak Ivan sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Dan juga dapat memotivasi seorang coaching dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul, Bu. Terima kasih Bapak Ivan selaku coach dan Ibu Dindin, Bapak Ivan selaku coach dan Ibu Dindin selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semuanya bahwa menjadi seorang coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.